Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah, Bismillah. Em, Tema kali ini kita akan sedikit membahas mengenai lingkungan toksik. Ya, lingkungan toksik ini muncul sebenarnya banyak sekali faktor kenapa lingkungan toksik ini bisa hadir di sekitar kita, gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang melakukan seakan-akan itu adalah toksik, ya, dia tidak menyadari bahwa itu adalah toksik. Sejatinya seperti itu. Ya, yang bisa merasakan adalah mereka yang peka, mereka yang merasakan ketoksikannya, ya, kok seperti ini, gitu. Akhirnya mereka merasa, oh ini ternyata lingkungan yang toksik, gitu. Tapi di kubu mereka itu mereka tidak sadar bahwa itu adalah lingkungan toksik, ya. Sebenarnya Islam di posisi seperti ini adalah Islam pada dasarnya Islam itu tidak suka terhadap hal seperti itu, ya. Islam itu adalah bagaimana segala bentuk penindasan, segala bentuk pembulian atau segala bentuk hal yang menjatuhkan seseorang, ya, itu selalu ada pembelaan dalam Islam, ya. Islam tidak sepakat dengan hal yang seperti itu. Ya, maka dari itu ketika ada penjajahan, Islam itu maju paling depan, ya. Islam menentang segala macam perbudakan seperti itu. Ya, pembebasan perbudakan kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ya. Tetapi hari ini kita tidak membahas Sirah Nabawiyah, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyikapan kita, ya. Bagaimana sih kita menyikapi atau kita berada di dalam lingkungan yang toksik seperti itu. Ada tiga hal sebenarnya, ada tiga hal. Yang pertama adalah menyerah, ya. Kenapa kita menyerah? Itu ketika berada dalam lingkungan yang toksik seperti itu, ya. Kita merasa bahwa lingkungan itu tidak baik-baik saja. Ya, lingkungan itu adalah lingkungan yang mungkin tidak membawa kita pada kemaslahatan yang jauh lebih besar, gitu. Sehingga konsep menyerah ini adalah berhubungan dengan mental kita. Ya, ketika kita mental kita lemah dan ada sesuatu hal yang mungkin toksik itu menyerbu secara bertubi-tubi dan ini tidak sesuai dengan kehidupan kita, maka ya sudah, saya lebih baik mundur, menyerah seperti itu. Ya. Ini berhubungan dengan mental. Ya, kita berbicara berhubungan dengan mental. Karena lingkungan toksik itu berhubungan sekali dengan mental dan pikiran kita. Ketika mental kita kuat, maka kita memiliki benteng yang kuat juga untuk menghadapi itu semua. Ya, benteng belum tentu menyelesaikan. Ya, itu yang pertama, kita menyerah. Yang kedua adalah bertahan. Ya, bertahan. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika kita punya benteng yang kuat, ya, dan mungkin itu ada tuntutan pekerjaan, ya, mau tidak mau kita mencoba bertahan di lingkungan itu meskipun toksiknya seberapapun, ya, sehingga mental ini dibutuhkan mental yang kuat, ya, bukan untuk melawan, tapi bagaimana kita bisa mencoba berada di dalam lingkungan kita mencoba beradaptasi, tapi kita tidak mudah terbawa arus, ya. Kita tidak mudah terbawa arus, sehingga menjadi bertahan ini menjadi poin utama. Karena satu, apalagi dalam lingkungan pekerjaan, ya, dengan pekerjaan ini membutuhkan satu, kita perlu uang untuk menafkahi keluarga kita, ya, kita perlu gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, ya, sehingga tidak ada pilihan kita bertahan seperti itu. Mungkin ada banyak faktor lagi, ya, atau teman-teman mau keluar mencari pengalaman baru, itu silahkan, tapi ada konsep yang namanya bertahan. Dan ketiga adalah tadi yang pertama adalah menyerah, bertahan, dan memperbaiki. Ini yang ketiga, memperbaiki. Memperbaiki itu merupakan salah satu konsep di mana mental kita sudah kuat. Ya, memperbaiki ini banyak sekali caranya, banyak sekali hal di mana tujuan kita adalah untuk memperbaiki di lingkungan kita. Ya, ini ada sesuatu yang salah, ini harus kita betulkan. Ya, bisa jadi bertahap, bisa jadi frontal. Ya, itu semua tergantung pada mental kita. Yang pada artinya adalah kita tidak sepakat dengan lingkungan yang toksik itu. Kalau ini dibiarkan, ya, maka ini akan merembet kepada semua hal. Ya, tidak hanya dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga pun sama. Ya, bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki. Nah, memperbaiki inilah yang disebut dengan dakwah. Ya, dakwah secara bertahap. Ya, nah, dakwah itu butuh mental juga. Bagaimana kita bisa melihat kondisi, kira-kira apa yang bisa kita perbaiki di sini. Ya, ada cara bertahap untuk memperbaiki ini, sehingga
mental kita dibentuk dari sana. Ini bukan menjadi bagian yang yang membuat kita merasa down, tidak. Justru ini menjadi bagian hal yang menantang bagi kita untuk memperbaiki. Ya, nah posisi Islam itu ada di sana, memperbaiki. Ya, jadi semua itu ada porsi masing-masing. Yang melihat dalam mental kita, menyerah artinya itu lebih baik mundur daripada berdampak yang lebih luas, ya, kepada psikologi atau yang lainnya, kepada mental kita, menyerah, ya, kemudian mencari lingkungan yang baru. Kemudian ada benteng yang kuat, ya, karena mungkin ada tuntutan atau yang sebagainya, sehingga kita bertahan di sana meskipun lingkungan itu toksik seberapapun itu. Yang ketiga adalah memperbaiki. Ya, memperbaiki ini merupakan salah satu dakwah di mana kita berada dalam lingkungan toksik dan kita berupaya untuk memperbaikinya sehingga stop lingkungan toksik itu, jangan dimulai lagi. Ya, jadi ada 3 cara tadi. Ya, teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan. Ya. Menyerah artinya, menyerah belum tentu jelek juga, ya, menyerah artinya bisa bagus juga, artinya teman-teman bisa mengondisikan hatinya, ya, bisa keluar untuk mencari, untuk menyelamatkan psikisnya atau mentalnya, yaitu tidak masalah, ya. Kemudian menjadi benteng itu pun mempengaruhi dengan mental juga, itu banyak sekali pilihan, tergantung teman-teman ingin pilih yang mana, sehingga teman-teman bisa memposisikan dan menjadikan pengalaman, ternyata menjadi penyebab lingkungan yang toksik itu tidak baik, dan itu sangat berpengaruh kepada orang-orang sekitar. Ternyata efeknya buruk, ya, efeknya buruk, ya. Nah, menurut teman-teman apalagi nih? Silakan isi di kolom komentar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.